Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana sidang hasto telah terjadi kerusuhan, di mana hampir saja adu jotos antara Bu Ripka PDIP dan jaksa. Kenapa? Karena Bu Ripka ini mengamuk dan menantang jaksa untuk berduel di luar. Wah, kenapa ya salah sahabat? Apakah sikap Bu Ripka ini selaku kader PDIP itu tidak menghormati jaksa yang lagi sedang istirahat dan sedang berdiskusi? Nah, bagaimana videonya? Kita tonton sama-sama berikut ini. Dua aja cuma sama gua dua yang Ibu jangan ngatur-ngatur ya. saya jaksa Kasih tahu aku ngadu dia. Bisa kurang aja. Anak banteng lagi mengamuk di ruang sidang kasus hasto. Anak banteng ini bilangnya kan, keluar kalian semua, duel sama saya. Mantap kali anak banteng satu ini kan, macam betul aja ya, menantang jaksa, ngajak duel. Aduh bu, umur bunda tua, banyak kali gaya kau ya. Kau pikir ruang pengadilan tuh pasar? Suka-suka kau aja bikin ribut, habis itu menantang jaksa untuk ngajak duel. Kalian ini ya kan merasa partai kalian itu paling besar, ya kan? Jadi kalian suka-suka kalian aja, mau ribut dimanapun, seolah-olah Indonesia ini kalian yang punya. Bu, ya, kalau kau masuk di ruang sidang, kau harus mengikuti peraturan, ya kan? Bukan suka-suka kau aja, mau ribut-ribut di ruang sidang. Udah syukur nggak disir. Buat Bapak Jaksa, ya, lanjutkan tugas. Kalau memang terbukti hasto bersalah, hukum seberat-beratnya, biar ada efek jerah. Buat kau lagi bu, ya kan? Kalau memang hasto salah, ya udah legowo lah. Kasih pengadilan yang memutuskan. Kenapa sih bu kalau kau nantang-nantang jaksa? Macam betul aja. Gak usah sok hebat kalian semua. Negara ini bukan kalian punya. Mak, Bu Ripka Ciptaning politisi PDIP tantang jaksa untuk bela Pak Hasto. Jagoan ya. Di tengah skorsing sidang kasus dan perintangan penyidikan terdakwa Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, terjadi momen panas antara Ripka Ciptaning dengan jaksa penuntut umum. dua aja cuma sama gua dua yang Ibu jangan ngatur-ngatur ya. saya jaksa tahu apa. Aduh, Bu Ripka Ciptaning ini jagoan banget ya. Kok sampai diajak-ajak duel sih? Tuh jaksa bu, itu pengadilan. Pengadilan itu punya marwah yang harus dijaga. Ya, bukan ring boxing ya. Kalau Bu Ripka Ciptaning mau ajak orang duel ya, saya sarankan telepon selos. Ya, main di Beyond ya kan, di atas ring. Atau telepon Paris Fernandes bisa, di Holy Wings juga bisa. Baru itu pas ya kan, cocok itu tantang orang di atas ring. Kalau di ruang sidang itu bukan ajak orang duel, ya itu ruang untuk mencari keadilan ya Bu Ripka Ciptaning. Tapi kalau dari cara nantang jaksa itu ya, keluar semua duel sama saya. Wih, itu kayak apa ya? Kayaknya memang punya latar belakang bela diri Bu Ripka ini ya. Mungkin dulu pernah sabuk hitam jingga atau mungkin sabuk hitam pink
atau hitam hijau lumut? Yang lucunya ya, PDIP ini selalu bilang seperti Pak Hasto selalu ngomong, kami PDIP warga negara yang taat hukum, ini negara hukum. Padahal tuh lihat tuh, kayak gitu tuh perilakunya coba. Ngajak jaksa duel hanya karena ditegur ya soal dia mendekati saksi, ya kan emang nggak boleh. Ya, inilah kawan-kawan, sahabat-sahabatnya Pak Hasto, harap maklum. Anies gantikan Gibran jadi wakil presiden dari 2025 sampai 2029. Kalian setuju nggak? Nih, ini postingan dari anak Abah. Jadi selama ini yang demo bikin kisru, demo dari purnawirawan TNI, bikin surat pernyataan untuk Gibran mundur. Ini nih tujuannya. Tujuannya supaya Anies jadi wakil presiden. Pertanyaannya, memangnya rakyat mau punya wakil presiden Anies? Nah, apa pendapat kalian? Menyatakan demikian, saya yakin 90% itu menuding itu jadi jenderal. Kok begitu jadi jenderal ya? Banyak tanggapan negatif itu. Saya lihat di YouTube itu, wah sudah aki-aki, udah tua, udah bau tanah. Ini ngapain lagi Pak Tri seperti ini? Tuh ya ada Pak Tri ya, yang paling senior ya. Sayang sekali ya kalau Pak Tri dibawa-bawa. Ini masyarakat. Masyarakat mengatakan, ini bukan zamannya Orde Baru. Zaman Orde Baru itu, presiden bisa dipilih melalui MPR. Dipilih dan diberhentikan. Ini presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Ya. Nah, apa urusannya dengan jenderal-jenderal ini? Nah, ini tanggapan ya. Jadi tanggapan kita jangan dibawa serius. Emang saya kelihatan serius Pak Kani? Iya. Kalau dibawa serius, nggak selesai urusan. Karena ini lucu ya. Bawa enjoy aja. Iya. Coba lihat Patria sudah ompong begitu, ya kan? Kita lihat ada tanda tangannya. Saya nggak yakin kok Pak Tri bisa kejeblos seperti ini, orang yang saya hormatin loh. Wakil presiden itu. Mantan Panglima ABRI. Mantan Panglima. Jenderal yang terganteng pada waktu itu. Ya. Saya yakin nih kayaknya Pak Tri ini dijerumuskan. Oh ya? Dijerumuskan? Dijerumuskan oleh kelompok-kelompok ini. Bahaya ini. Saya kepengen anaknya harus diuntut. Saya juga anaknya juga nggak ikhlas, ini diginiin, bapaknya diginiin. Saya yakin. Oh, anaknya Pak Tri, maksud Bro anaknya Norman. Pak Tri. Iya ya, kalau kita ingat iya. anaknya Pak Tri itu ada dua yang jenderal juga, jenderal Angkatan Darat sama Belum jenderal mantunya. polisi. Belum lagi mantunya Pak Arya Mizar. Iya. Iya kan? Coba. Padahal kan Yang mengabdi ke negara, yang kalau mengabdi ke Pak Arya pemerintah. Mizar sudah pensiun oke lah. Iya. Tapi kan yang masih aktif kan anak-anaknya Pak Tri ini. Iya. Dan anak Pak Tri itu kalau nggak salah saya punya posisi strategis di Angkatan Darat sekarang. Dan Angkatan Darat itu di dalam konteks kepemimpinan nasional, presiden wakil presiden itu kan atasan mereka semuanya. Iya kan? Ini kan ada unsur. Jadi gini, kalau saya bilang ada dua. Insubordinasi nggak ini? Ada dua apa? Pak Tri ini dimanfaatin. Yang pertama nih. Dimanfaatin. Oleh kelompok ini, kelompoknya nggak suka. Nah, salah satu kan dimotori oleh Pak Fahru Roji. Pak ini kan tetangga saya. Tetangga saya berjuang sama Pak Fahru Roji itu waktu sama-sama membela Pak Jokowi. Dia di Bravo 5, saya di Pernusa. Oh, iya. Ya, saya udah ingatkan ke Mantan Menteri Agama ya kan? Iya, itu udah kita protes. Saya protes tuh di kalau nggak salah di iNews TV itu saya dipanggil tentang Pak Menteri Agama ini ngebelain FPI. Ternyata dia ngepen sama FPI. Sudah tahu bahwa ini ada kelompok yang sudah dilarang. Tuh kenapa? Nah, kalau saya melihat ya, ini settingan. Apa misi Pak Fahru Rozi dan para jenderal-jenderal mantan ini untuk seperti yang tadi Bro Norman katakan menjerumuskan Pak Tri? Apa misinya kalau begitu? Analisa saya yang pertama tadi, dijerumuskan. Ya, mungkin Pak Tri disodorkan begitu aja itu apa? Suruh tanda tangan tanpa dibaca lagi. Tapi kan Pak Tri belum pikun Bro Panjang. Bukan begitu, namanya orang tua. Masih bisa mencerna. Benar. Oh ini nggak benar atau ini benar.